Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gandhi di GS Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas kondisi ekonomi saat ini, yang dimana pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 itu mengalami kontraksi minus hingga 5% teman-teman. Nah, bagaimana di kuartal 3? Baru-baru ini Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani telah memberikan proyeksinya di bulan September ini bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami kontraksi lagi teman-teman, di angka 2,9 sampai 1% teman-teman. Apakah Indonesia berada di jurang resesi? Tonton video ini sampai habis. Saya akan memberi tips cara untuk mengelola finansial kita dalam menghadapi resesi ekonomi ini teman-teman. Oke. Kira-kira apa sih resesi itu? Resesi adalah suatu kelambatan atau kemunduran laju ekonomi dalam berbagai aspek teman-teman, yang diakumulasi oleh PDB, yaitu produk domestik bruto. Nah, PDB ini diakumulasi dalam 4 aspek yang mencakup konsumsi masyarakat, belanja negara, investasi sektoril, dan juga ekspor dan impor. Nah, ini rumusnya: konsumsi masyarakat ditambah belanja negara ditambah investasi sektoril ditambah ekspor dikurangi impor teman-teman, dan hasilnya yaitu angka pertumbuhan ekonomi saat ini teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Suatu negara dinyatakan masuk di fase resesi ekonomi jika mengalami pertumbuhan minus selama 2 kuartal teman-teman. Nah, sekarang kita analisis pertumbuhan ekonomi kita dari awal bulan kuartal 1 2020 teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman. Di kuartal 4 2019 ekonomi kita tumbuh hanya di kisaran 4% teman-teman. Yang biasanya ekonomi kita tumbuh secara stabil di kisaran 5%. Di kuartal 4 2019 ini ada penurunan teman-teman di kisaran 4%. Nah, sekarang kita beralih ke kuartal 1 2020. Nah, di kuartal 1 2020 ekonomi kita tumbuh hanya di kisaran 2,97% teman-teman. Dan di kuartal 2 2020 ini mengalami kontraksi cukup parah teman-teman, sampai kisaran 5% teman-teman. Bagaimana di kuartal 3? Di kuartal 3 ini seperti yang saya bilang, Menteri Keuangan kita telah memberikan proyeksinya bahwa akan terjadi kontraksi minus lagi teman-teman, di kisaran 2,9 sampai 1%, yang artinya secara teknikal bahwa Indonesia sudah memasuki fase resesi ekonomi teman-teman. Lalu bagaimana cara pengelolaan finansial kita dalam menghadapi resesi ekonomi ini? Saya akan memberikan tips cara kita agar melewati masa-masa resesi ini teman-teman, karena kita nggak akan tahu teman-teman sampai kapan resesi ini berakhir teman-teman. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan ekonomi kita teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus cepat tanggap untuk mengelola kondisi finansial kita teman-teman. Yang pertama adalah rubah pola hidup konsumtif kita teman-teman. Utamakan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder, yang artinya kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang tidak diperlukan teman-teman, seperti kita suka liburan, makan di luar, dan juga membeli barang-barang yang tidak diperlukan teman-teman. Kedua, jika kalian masih mempunyai penghasilan bulanan, diusahakan tingkatkan tabungan kita teman-teman untuk
mensiasati kondisi terburuknya nanti teman-teman. Dalam hal ini adalah dana darurat. Jadi selain nabung, kita juga harus belanja, tapi dalam hal ini belanja itu seperlunya aja teman-teman, seperti belanja kebutuhan pokok. Yang ketiga, jauhi hutang teman-teman. Nah, jika kalian punya cicilan, itu kalau bisa segera dilunasi teman-teman. Nah, minimal jangan menambah cicilan atau hutang teman-teman, seperti cicilan yang tidak perlu, perumahan, kendaraan, kartu kredit, dan lain-lain teman-teman. Yang keempat, kita tetap belanja kebutuhan pokok teman-teman. Jadi kita setiap harinya belanja kebutuhan pokok teman-teman, tapi seperlunya aja teman-teman. Karena dengan kita belanja kebutuhan pokok setiap harinya, itu kita bisa memacu roda perputaran ekonomi teman-teman. Misalkan dari penghasilan kita 70%-nya kita tabung untuk dana darurat, dan 30%-nya itu kita belanjakan kebutuhan pokok teman-teman. Yang kelima, kita mulai produktif lagi teman-teman. Dalam hal ini adalah mencari tambahan pemasukan teman-teman, bisa dari usaha sampingan dan lain-lainnya teman-teman. Nah, itu saja tips cara kita menghadapi resesi ini teman-teman. Semoga resesi ini cepat berakhir agar kondisi pertumbuhan ekonomi kita kembali naik lagi. Tonton terus video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, see you.